Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati, diberkahi dan diridhai Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah pada malam hari ini, sebagaimana biasanya kembali kita akan melanjutkan kajian kita, tentunya masih dalam pembahasan fikih keluarga atau fikhul usrah, di mana pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-9, al-babut tasi', dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasannya adalah firrada, firrada, yaitu terkait dengan masalah sepersusuan, sepersusuan. Tema ini menjadi sangat penting karena digandengkan atau disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat kita dengan tali nasab atau tali kekerabatan. Jadi kedudukan sepersusuan itu disamakan dengan kekuatan nasab, maka akan berlaku hukum-hukum yang sama dengan pertalian nasab itu. Maka para ulama kita tentunya memberikan perhatian terkait dengan masalah ar-radha atau radha'ah ini, masalah sepersusuan ini. Nah, para jamaah sekalian, apa itu ar-radha'? Apa itu ar-radha'? Dalam kitab ini dikatakan ar-radha'u lughatan bi fathir ra wa yajuzu kasruha. Jadi boleh disebut dengan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab boleh disebut ar-radha' atau ar-ridha, boleh dengan fathah. Ar-radha' boleh dengan wa yajuzu kasruha, boleh dengan ar-ridha. Secara bahasa itu artinya massul labani minat thadi au syurbuhu, massu laban minat thadi. Jadi secara bahasa radha itu adalah massu al-laban. Jadi ketika seorang anak bayi itu menetek dari ibunya, maka itu disebut dengan ar-radha. Jadi ketika seorang ibu yang menyusui bayinya, itu disebut dengan radha atau ridha dalam bahasa Arab, au syurbuhu atau meminumnya. Dan tentunya peristilahan atau makna bahasa ini tidak jauh berbeda dengan makna syar'inya, karena memang pembahasannya adalah seputar sepersusuan itu. Maka dalam kitab ini dikatakan wa syar'an, adapun secara syar'i, definisi syar'i, ar-radha' itu adalah
massu tiflin dunal haulaini labanan saba'an hamlin au syurbuhu au nahwuhu. Jadi disebut rada dalam peristilahan syar'i itu adalah massu tiflin, seorang bayi yang yang disusui oleh seorang wanita ketika bayi itu berusia di bawah 2 tahun. Massu tiflin dunal haulain. Nanti ini kita jelaskan hukumnya. Jadi memang susuan ini atau radha ini akan dibatasi dengan 2 batasan penting seperti yang akan kita jelaskan. Nah, salah satu diantaranya terkait dengan waktu. Maka dalam definisi di sini dikatakan massu tiflin dunal haulain, ketika bayi itu masih berusia di bawah 2 tahun. Dunal haulain. Labanan thaba'an hamlin. Apa yang dia dapatkan itu adalah labanan, susu, ASI, air susu ibu. Saba'an hamlin, yang berasal dari proses kehamilan. Jadi nanti dikatakan radha kalau yang masuk ke dalam tubuh bayi itu adalah air susu ibu, bukan susu formula. Karena di sini dibatasi oleh para ulama saba'an hamlin. Jadi asinya itu, susunya itu berasal dari proses kehamilan, proses kehamilan di mana ketika seorang wanita itu hamil kemudian melahirkan, maka secara otomatis setiap wanita itu memiliki, kebanyakan secara mayoritas itu memiliki ASI, dan itu berlangsung terus selama 2 tahun. Saba'an hamlin au syurbuhu, atau meminumnya, meminumnya ataupun yang sejenisnya. Nanti kita jelaskan kenapa para ulama juga mengkategorikan meminum, jadi tidak mesti secara langsung bayi itu menetek kepada seorang wanita, bisa juga dengan proses diminumkan, maka berlaku hukum yang sama, berlaku hukum yang sama. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu definisi ar-radha. Jadi dari definisi ini sebenarnya kita sudah bisa menangkap batasan-batasan yang jelas terkait dengan masalah susuan ini, radha ini dalam agama kita. Kemudian apa landasan pensyariatan radha ini? Kenapa radha ini menjadi sesuatu yang dibahas dalam syariat kita? Nah, di sini dikatakan ar-radha'u masyru'. Persoalan radha ini adalah persoalan yang disyariatkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi kalau kalian berada dalam kesulitan, maka bisa saja bayi itu disusui oleh wanita yang lain. Para jamaah sekalian, kebiasaan orang Arab dahulu itu bayinya itu tidak disusui oleh ibu kandungnya. Mohon maaf, tidak berlaku umum, tetapi khususnya orang-orang yang tinggal di tempat keramaian.
Jadi mereka sengaja menyewa, ya, menyewa wanita yang berasal dari pedalaman, ya, untuk menyusui bayi mereka dengan dua alasan. Dua alasan yang penting yang disebutkan. Ini disebutkan oleh para ulama kita ketika menjelaskan kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kepada seorang wanita, ya, dari Bani Sa'ad, ya, Halimah As-Sa'diyah, ya, Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu letaknya itu dekat Taif sekarang, dekat Taif. Memang daerahnya subur, ya, udaranya sangat alami, natural, ya. Jadi dengan dua sebab. Pertama, kondisi lingkungan yang sehat. Di pedalaman itu sehat, ya, tidak seperti kita di perkotaan di mana-mana polusi. Nah, sejak dahulu mereka sudah memahami kondisi daerah pedalaman itu lebih kondusif, lebih sehat, ya, lebih sehat. Kemudian yang kedua, ya, kata para ulama kita, kenapa orang Arab sejak dahulu itu menyewa wanita-wanita yang menyusui agar dapat menyusui bayi-bayi mereka, ya. Alasan yang kedua, agar anak-anak mereka itu tumbuh dan mengenal bahasa Arab yang asli, ya. Karena kalau di perkotaan itu, ya, atau di daerah yang sudah ramai, biasanya bahasa Arabnya itu sudah tidak lagi murni, ya. Jadi kenapa dikirim ke pedalaman? Supaya mereka mengenal, ya, tutur kata, adab, etika, ya, berbahasa yang baik, ya. Nah, khususnya bahasa Arab, ya. Maka ini menjadi satu tradisi, ya. Saya tidak tahu kalau di tempat kita, ya, apakah ada tradisi yang seperti ini, ya, saya tidak tahu, ya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah selain Halimatus Sa'diyah, beliau juga disusui oleh seorang wanita yang lain namanya Suwaibah, ya. Suwaibah maula, seorang budak wanita yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Jahal, ya. Jadi Suwaibah. Nah, para jamaah sekalian, ini menjadi tradisi, kebiasaan yang berlaku sejak dahulu. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebolehan, ya, bahwa wa in aradtum an tastardi'u auladakum, kalau kalian menginginkan untuk meminta agar anak-anak kalian itu disusui, ya, an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian, ya. Jadi dibolehkan di dalam syariat kita untuk, ya, atau dibolehkan radha'ah itu, ya. Jadi memberikan seorang bayi kepada wanita yang lain untuk disusui, ya. Nah, apa hukum radha'? Ya, di sini hukum radha'. Di sini dikatakan, jadi kita belajar ini para jamaah sekalian bukan hanya sekedar mengetahui bahwa radha', susuan itu dibolehkan, tapi apa
akibatnya, apa kaitannya dengan masalah hukum. Ya. Nah, di sini dikatakan hukmur radha hukmun nasab fi tahrimin nikah wa subut al-mahramiyah. Jadi dua hukumnya. Jadi hukmur radha, hukum sepersusuan itu sama dengan hukum nasab. Ya, sama hukum dengan nasab. Nasab itu nasab, ya, garis keturunan, ya, yang dimiliki oleh seseorang. Jadi disamakan hukumnya dengan hukum nasab, ya. Fi tahrimin nikah, dalam pengharaman pernikahan, ya. Jadi kalau seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita dan terbukti keduanya pernah disusui oleh satu orang wanita yang sama, maka secara hukum Islam laki-laki ini tidak boleh menikah sama sekali dengan wanita itu. Kenapa? Karena dianggap seperti saudara kandung, saudara senasab, ya. Meskipun lain bapak lain ibu, ya. Tapi karena dengan sebab sepersusuan ini, maka hukumnya sama dengan hukum nasab. Maka dikatakan hukmur radha hukmun nasab fi tahrimin nikah. Jadi tidak boleh, haram dinikahi. Ya, sebentar kita sebutkan hadis, ya, yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, wasubutul mahramiyah, subut al-mahramiyah, dan penetapan kemahraman. Ya, mahram. Jadi otomatis wanita itu menjadi mahram, atau laki-laki itu menjadi mahram dengan wanita yang memiliki hubungan sepersusuan. Dan ini berlaku selama-lamanya, ilal abad. Jadi tidak bisa dihilangkan, ya. Tidak bisa dihilangkan, sama betul dengan nasab, ya. Ibu kita bisa tidak dihilangkan status ibu kita? Meskipun ibu kita umpamanya, katakanlah seorang ibu bercerai dengan suaminya, maka dia tetap ibu, ya. Dia tetap memiliki nasab, ya, garis keturunan yang terhubung dengan kita. Itu sama juga dengan radha, ya, radha, ya. Jadi pertalian nasab atau sebab sepersusuan itu sama dengan pertalian nasab, tidak bisa dihilangkan. Nah, ya. Dalam dua hal, pengharaman pernikahan dan subut al-mahramiyah, otomatis menjadi mahram. Orang Indonesia lebih senang menyebut muhrim, padahal sebenarnya yang tepat itu mahram. Kalau muhrim itu artinya sedang berihram. Nah, ya. Tapi ya mungkin sudah jadi istilah, ya, jadi muhrim. Padahal sebenarnya yang tepat dalam bahasa Arab disebut mahram. Ya. Nah, kalau disebut mahram, maka wa ibahatul khalwah wan nazar, konsekuensinya boleh enggak dia berkhalwat dengan wanita itu? Jadi umpamanya laki-laki ini, ada laki-laki ada perempuan, sama-sama disusui oleh seorang wanita, ya. Laki-laki dan wanita ini otomatis menjadi saudara sepersusuan. Maka seperti laki-laki dan wanita ini seperti saudara kandung, saudara senasab. Kalau kita dengan adik kita, boleh enggak kita berkhalwat dengan adik perempuan kita berdua-duaan? Boleh tidak? Ya boleh. Senasab. Boleh tidak saya melihat kepada adik saya atau yang saudara kandung kita? Boleh enggak? Melihat maksudnya melihat
ya, wajahnya, melihat ya, apa yang biasa nampak dari seorang wanita dalam kondisi biasa. Boleh enggak? Ya boleh. Nah, sama juga ini. Ya, kalau kita katakan dia itu adalah mahram, maka di sini katakan wa ibahatul khalwah wan nazar fa huwa mujibun lil qarabah nasyirun lit tahrimi bi syurutihi. Maka sepersusuan ini, akibat rada ini, itu mewajibkan adanya hubungan kekerabatan. Ya, jadi hubungan kekerabatan dalam Islam itu selain nasab apa lagi? Sepersusuan. Satu lagi pernikahan. Jadi 3 ya. Al-muharramat yang kita sebutkan dalam pembahasan al-muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi itu karena 3 kan? Pertama dengan sebab nasab, kemudian yang kedua karena sebab pernikahan. Permanen enggak pernikahan itu? Hubungan pengharamannya permanen enggak? Permanen. Sebagiannya permanen, tapi permanen. Ya, jadi keumpamanya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka wanita itu menjadi istrinya. Kalau istrinya ya otomatis halal. Tapi suatu saat laki-laki itu menceraikan istrinya, masih ada hubungan? Masih. Apa hubungannya yang masih itu? Yang masih tersisa itu mertua. Mertua itu tidak bisa dihapuskan selama-lamanya. Ya, jadi umpamanya si A menikahi si B, kemudian B ini diceraikan. Boleh enggak si A menikah dengan mertuanya, mantan mertuanya? Atau ya bukan mantan. Mertua itu tidak ada mantan. Boleh enggak? Tidak boleh. Itu artinya ya meskipun sudah berpisah karena ada talak, tapi karena dengan sebab pernikahan hubungan itu tetap terjaga. Ya, maka Islam itu sangat menjaga yang namanya hubungan. Ya, dan hubungan yang menjadi kuat itu karena dengan 3 sebab. Karena dengan pertalian nasab itu yang paling kuat, kemudian pernikahan, ya, pernikahan dan sepersusuan. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, ya, jadi mujibun lil qarabah. Jadi sepersusuan ini mewajibkan, menghasilkan ada yang dinamakan hubungan kekerabatan. Ya. Wa nasyirun lit tahrim bi syurutihi, dan menyebabkan adanya pengharaman ketika terpenuhi persyaratan-persyaratan yang akan kita sebutkan. Nah, kemudian di sini dikatakan ad-dalil ala tahrim bir radha. Ya, apa dalilnya sepersusuan itu mengharamkan? Ya, di sini dikatakan baik terdapat dalam Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Ammal kitab, adapun dari Al-Qur'an, fa qauluhu ta'ala wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ya. Jadi ayat ini sudah pernah kita bahas ya, ketika membahas terkait dengan wanita-wanita yang haram dinikahi. Jadi karena dengan sepersusuan ini ada wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi. Siapa mereka itu? Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian. Bahkan syariat kita menamakan ibu yang menyusui meskipun bukan ibu kandung kita disebut dengan ummahat, ibu kita, ibu kalian. Wa ummahatukum. Maka boleh dipanggil ibu yang menyusui kita meskipun bukan ibu kandung kita, itu ya boleh dipanggil ibu karena syariat kita menyebut mereka dengan kata ibu. Wa ummahatukum, ibu-ibu kalian. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ya, yang pernah menyusui kalian. Kemudian wa akhawatukum minar radha'ah, begitu pula saudara-saudara perempuan kalian yang sepersusuan. Dikatakan saudara perempuan kalian, saudara perempuan. Ya. Nah, dalil ini ayat menjadi dalil, ya, dalil terkait dengan pengharaman, ya, karena dengan adanya sepersusuan itu. Adapun dari as-sunnah, maka hadis Aisyah, fa haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar radha'ah tuharrimu ma tuharrimul wiladah." Ya. Innar radha'ah, sesungguhnya sepersusuan itu mengharamkan sebagaimana pengharaman yang terjadi karena dengan sebab hubungan nasab. Ya, al-wilada maksudnya ini karena dengan sebab keturunan. Ya, maksudnya nasab. Ya, jadi innar radha'atu harim. Jadi disamakan oleh Rasulullah kedudukan sepersusuan ini dengan kekuatan yang berasal dari tali nasab. Ya, tuharrimu innar radha'atu harimu ma tuharrimul wilada. Wa hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini hadis Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi binti Hamzah. Siapa ini Hamzah? Terkait dengan anak perempuan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Siapa itu Hamzah? Paman Nabi sallallahu Hamzah bin Abdul Muttalib, berarti saudara ya, bapak Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditawarkan kepada beliau putri Hamzah untuk dinikahi. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Ya. Maka Rasulullah SAW katakan, innaha la tahillu li, sesungguhnya putrinya Hamzah itu tidak halal buat saya. Innaha la tahillu li. Kenapa? Innaha ibnatu akhi minar radha'ah, karena putrinya Hamzah itu adalah anak dari saudaraku sepersusuan. Jadi Hamzah ini dua statusnya terkait dengan Nabi. Selain paman, Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah saudara susuan, sepersusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara sepersusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bukan Halimah, kalau tidak salah dengan Suwaibah. Ya, salah satunya. Ya, nanti dicek. Ya, disusui oleh seorang wanita yang sama. Ya. Ya. Nah, ketika ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam putrinya Hamzah, maka Rasulullah SAW mengatakan, innaha la tahillu li, wanita ini putrinya Hamzah ini tidak halal buat saya, mahram. Dia ini mahram. Kenapa? Karena dia adalah putri dari saudara sepersusuan saya, Hamzah. Ya, jadi kalau A dan B bersaudara kandung, A dan B bersaudara sama-sama laki-laki, A dan B sama-sama laki-laki, saudara kandung, boleh enggak A menikahi anaknya si B, anak perempuan si B, ponakannya, boleh enggak? Haram. Nah, sama juga dengan ini. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Kemudian disitulah Rasulullah SAW mengatakan wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minar rahim, dan diharamkan dengan sebab sepersusuan itu apa yang diharamkan dengan sebab kerahiman, apa tali nasab itu, dari jalur nasab itu. Ya. Nah, kemudian di sini katakan wa ammal ijma faqad ajma ulamaul ummah ala tahrim birradha, dan sudah disebutkan ijma, jadi tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang pengharaman, ya, pengharaman dengan sebab sepersusuan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah ini yang penting buat kita. Apa syarat sehingga sepersusuan itu menjadi haram? Ya, jadi apa saja syaratnya? Apakah yang penting pernah menyusui? Ya, kapan saja? Ya, ternyata ada dua syarat yang sangat penting. Ya, sehingga sepersusuan ini berstatus sampai pada tingkatan pengharaman. Yang pertama di sini dikatakan la yu'addu radha' mujiban lil qaraba wa nashiran lit tahrim illa bi syartaini.
Jadi tidak akan sampai pada tingkatan haram dan dijadikan memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan kekerabatan dan menyebabkan pengharaman kecuali dengan dua syarat. Apa dua syarat itu? Yang pertama, ayyakunal irda' khilalas sanatainil ulayaini min umri radhi'. Masa susuan itu terjadi pada masa 2 tahun pertama sejak kelahiran bayi itu. Ya, jadi masa susuannya itu di 2 tahun haulain, di 2 tahun pertama sejak kelahiran bayi itu. Ya. Nah, itu syarat yang pertama. Ya. Fala yu'athir ar-radha' ba'da sanatain. Maka tidak berlaku hukum radha' ini kalau terjadi setelah 2 tahun. Nah, dalam kitab fikih ini disebutkan. Alhamdulillah saya pernah baca ini, persoalan ini cukup detail ya. Ada namanya radha'ul kabir. Kalau orang sudah besar, disusui oleh seorang wanita, itu susuannya itu berpengaruh enggak? Punya asar enggak? Punya efek enggak? Enggak ada efeknya. Jadi ada istilah radha'ul kabir, silahkan. Ya, ini para jamaah sekalian, ya boleh senyum-senyum. Tapi sebenarnya para ulama kita, masya Allah, termasuk panjang. Saya baca kasus ini. Pernah ada radha'ul kabir terjadi, di zaman Rasulullah SAW. Pernah ada. Dan sebagian para ulama mengatakan dia punya efek. Jadi ini tidak disepakati sebenarnya. Dia punya efek. Tapi sebagian besar mengatakan itu khusus terjadi untuk kasus tertentu saja. Jadi sifatnya khususia, kekhususan, tidak berlaku secara umum. Makanya yang disepakati itu atau yang yang dipegang oleh kebanyakan para ulama, persyaratan yang pertama ini bahwa masa sepersusuan itu terjadi pada masa 2 tahun pertama sejak kelahiran bayi itu. Jadi setelah 2 tahun itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Liqaulihi ta'ala, apa dalilnya? Dalilnya adalah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Ini ayat ini banyak disepelekan oleh ibu-ibu sekarang ini. Padahal nutrisi yang terbaik bagi seorang bayi itu adalah ASI. Tapi kenapa yang laku sekarang ini apa susu formula ya? Ini tidak menafikan adanya manfaat, tapi sebenarnya ayat ini sudah mengisyaratkan bahwa tidak ada nutrisi yang terbaik bagi seorang bayi itu selain ASI ibunya. Manfaat kesehatan, manfaat psikologis itu sudah dikaji oleh para ahli, luar biasa. Bahkan sebenarnya ayat ini mengisyaratkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Seharusnya 2 tahun penuh itu jangan disia-siakan. Itu masa yang sangat bagus seorang bayi itu mendapatkan nutrisi dari ibunya. Liman arada an yutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan itu. Nah, isyaratnya dikatakan dia susuan kalau terjadi pada haulain, pada 2 tahun. Jadi ini difahami oleh para ulama, kalau di atas 2 tahun tidak lagi disebut radha'ah, tidak lagi disebut dengan susuan. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh ayat yang lain, wa fisaluhu fi amain, dan bayi itu di fisal. Apa itu di fisal? Di apa namanya kalau kita? Disapih. Disapih, dipisahkan.
Ya, jadi kalau sudah 2 tahun sudah bisa disapih, dipisahkan dari jadi tidak lagi bergantung kepada ASI ibunya. Wa fisaluhu fi amain, pada saat sudah berusia 2 tahun. Dari 2 ayat ini para ulama kita memahami bahwa ya, masa sepersusuan yang sah itu ketika terjadi pada masa usia 2 tahun sejak kelahiran bayi itu. Nah, hadis ya Ummu Salamah ini diperkuat dengan hadis Ummu Salamah qalat, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahrumu minar radha'a illa ma fatakal am'a fi sadi wa kana qabla al fitam. Jadi Nabi SAW mengatakan la yahrumu minar radha', tidak diharamkan dengan sebab sepersusuan itu illa ma fatakal am'a fi sadi, kecuali ketika asinya itu sampai ke dalam tubuh bayi. Ya, jadi illa ma fatakal am'a, jadi sampai ke ke saluran-saluran yang berada pada tubuh bayi itu, ya. Wa kana qabla al-fitam, dan itu terjadi sebelum bayi itu disapih. Ya, fitam itu sapih, dipisahkan ya. Nah, disapihnya itu pada ketika bayi itu berusia 2 tahun. Jadi wa kana qabla al-fitam, Rasulullah membatasi itu. Ya. Nah, jadi ini isyarat kuat dari Rasulullah SAW bahwa usia yang sebenarnya itu adalah masa 2 tahun. Ya. Ya, jadi ar-radha' al-muharram, kesimpulannya ar-radha' al-muharram, susuan atau sepersusuan yang berstatus pengharaman itu ketika bayi itu masih kecil, kana fis sighar wa qama maqamal ghidha, ketika ASI itu berfungsi sebagai nutrisi utama, ya, wa qama maqamal ghidha wa dzalika haitsu yakunu radhi' tiflan, ya, ketika bayi itu ya masih radhi', ya, masih bayi, fayasuddul laban jau'ahu wa yumbitu lahmahu, ya, jadi fungsi ASI itu yang akan menghilangkan rasa laparnya dan yang menyebabkan tubuhnya itu berkembang, ya. Jadi memang sejak awal ya syariat kita ini memberikan perhatian, seorang ibu itu harusnya menyusui ya dengan ASInya untuk menjadi nutrisi utama ya bayi tersebut. Nah, itu syarat pertama. Syarat yang kedua para jamaah sekalian, kita persingkat, anturdi'ahu khamsa rada'at musyabbi'atin fa aksar. Berapa kali susuan sehingga diharamkan? Maka dikatakan yang dijadikan sebagai patokan sehingga berlaku hukum sepersusuan itu adalah 5 kali susuan, khamsu rada'at. Jadi kalau cuma 1 kali disusui oleh ibu itu enggak berlaku, ya. 2 kali enggak berlaku, 3 kali enggak berlaku, ya. Nanti berapa kali? Khamsu rada'at, 5 kali sepersusuan, 5 kali susuan. Jadi 5 kali menetek dengan insting bayi itu dan dilepaskan, bukan dengan dipaksa. Jadi bayinya itu yang melepaskan sendiri. Itu dihitung 1 kali. Ya. Kalau di sini dikatakan musyabbiat, sampai dia kenyang. Ya. Dan itu kembali kepada, tidak ada batasannya dalam syariat. Ini kembali kepada kebiasaan masing-masing. Yang jelas itu dikatakan oleh para ulama, 1 kali itu dihitung sejak dia menetek sampai betul-betul dia kenyang, kemudian dia lepaskan. Bukan dilepaskan, bukan karena ibunya bosan atau ibunya capek umpamanya, dia lepaskan, itu tidak dihitung 1 kali, ya. Jadi bisa dalam 1 hari itu langsung 5 kali bisa, ya. Yang penting ya, jadi 5 kali betul disusui, ya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, anturdi'au khamsa rada'at musyabbi'at atau musybi'at fa aksar. Jadi minimal 5 kali sampai bayi itu merasa musybi'at, mengenyangkan, ya, mengenyangkan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fi ma nazala
minal Qur'an asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna summa nusikhna bi khamsi ma'lumatin fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Jadi dulu ada ayat dalam Al-Qur'an itu, ya, ayat tentang rada'ah ini. Tapi inilah yang disebut oleh para ulama ayat-ayat yang mansuh, ayat-ayat yang sudah dihapuskan bacaannya. Jadi pernah dibaca, pernah turun dan menjadi bagian dari Al-Qur'an, tapi ayatnya itu kemudian dimansuh lafadznya. Jadi tidak lagi dibaca, tapi hukumnya masih tetap berlaku. Apa yang pernah dibaca oleh kaum muslimin, kana fima nazala minal Qur'an, kata Aisyah radhiyallahu anha, di antara ayat yang pernah kami baca dari Al-Qur'an yaitu asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali, pada awalnya 10 kali. 10 kali susuan barulah mengharamkan. Jadi awalnya 10 kali. Summa nusikhna, kemudian yang 10 kali itu dihapus. Ya, summa nusikhna bi khamsi ma'lumat, dengan 5 kali susuan. Ya, 5 kali susuan yang diketahui. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan sebagian para sahabat itu masih membaca, ya, ayat itu dari Al-Qur'an. Mereka tidak tahu bahwa ayat itu sebenarnya sudah dimansuh, sudah dinasakh, ya, tapi hukumnya tetap yaitu 5 kali susuan. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Wa hadza mimma nusikhat tilawatuhu wa baqiya hukmuhu. Jadi ini diantara contoh ayat-ayat yang pernah dibaca tapi kemudian ayatnya itu apa? Ayatnya itu sudah dihapuskan, tidak lagi ada dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya tetap. Sebagaimana ada ayat yang kita baca tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Contohnya apa? Kita baca dalam Al-Qur'an. Contohnya, kita baca dalam Al-Qur'an tapi tidak boleh kita praktekkan karena hukumnya sudah dihapus. Contohnya, kebolehan minum khamar. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi' linnas. Ya, itu kebolehan minum khamar, itu boleh di awal Islam. Ya. Wala taqra wa antum sukara. Oh, berarti boleh mabuk. Yang penting jangan sholat. Ya. Artinya kalau sebelum sholat boleh mabuk. Tidak boleh seperti itu. Itu meskipun masih kita baca. Ya, jadi ada beberapa bentuk ayat-ayat yang mansuh. Ada yang mansuh hukumnya, ayatnya masih ada. Sebaliknya pun ada. Ada yang ayatnya sudah tidak ada tapi hukumnya masih berlaku. Nah, salah satu diantaranya contohnya itu adalah terkait dengan berapa kali, ya, susuan itu sehingga dikatakan mengharamkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang terakhir. Kalau susu itu, ASI itu sampai tanpa disusui, artinya diminumkan kepada bayi itu. Nah, sekarang ada biasa kalau ibu-ibu yang bekerja itu biasanya di apa namanya itu? Ditampung, ya. Tampung kemudian maka sama juga, ya. Maka hukumnya sama. Yang penting, ya, itu adalah ASI, ya. Tidak dicampur dengan susu formula. ASI dari ibu itu. Jadi sama saja, ya. Nah, ini sudah dibahas oleh para ulama kita. Jadi sama dengan hukum, ya, rada. Kalau rada itu kan aslinya bayi itu menetek langsung. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang konsekuensinya? Konsekuensinya singkat saja, tidak usah saya baca. Konsekuensinya 2 kan. Pertama, menyebabkan pengharaman pernikahan. Kemudian penghalalan. Jadi rada ini mengharamkan dan menghalalkan. Menghalalkan apa? Menghalalkan khalwat, menghalalkan untuk melihat, ya, menghalalkan untuk safar dengannya, ya. Jadi boleh, ya. Ini konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya hubungan sepersusuan ini. Ada yang terkait dengan pengharaman pernikahan tentunya.
Kemudian yang kedua penghalalan. Penghalalan apa? Penghalalan apa yang dihalalkan karena dengan sebab nasab. Ya. Nah, boleh berjabat tangan, boleh enggak? Ya, namanya seperti adik kandung, seperti saudara kandung. Ya. Jadi semuanya hal-hal tersebut itu dibolehkan karena dengan sebab nasab itu, dengan sebab sepersusuan itu. Nah, ini sudah kita jelaskan ya siapa saja ya yang masuk dalam kategori itu. Jadi kalau ada si A menyusu kepada ibu namanya si B. Ibu ini punya anak perempuan namanya C. Maka C ini saudara sepersusuan dengan si A. Ibu ini punya saudara perempuan. Ibu ini punya saudara perempuan, ibu susuan ini punya saudara perempuan namanya D. Maka D ini bagi si apa ini? Tante sepersusuan. Tidak boleh dinikahi saudaranya ibu itu. Tidak boleh karena dia itu adalah tante kan kita tidak boleh menikahi tante kita kan? Saudara ibu kita boleh tidak kita nikahi? Tidak boleh. Meskipun usianya sama dengan kita. Tapi tidak boleh karena dia itu adalah saudara ibu kita. Nah sama juga saudara perempuan ibu susuan kita itu tidak boleh kita nikahi. Ibunya ibu sepersusuan kita boleh tidak dinikahi? Nenek ya? Nenek sepersusuan namanya itu. Nah kalau A-nya ini perempuan, yang menyusui ini perempuan menyusu kepada seorang ibu B. Ya. Nah, suami B ini, suami B katakanlah C, boleh enggak menikahi anak ini, si A ini, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh atau tidak para jamaah sekalian? Masya Allah, siapa yang bilang boleh? Ini si A perempuan menyusu kepada si B ya jelas lah B perempuan ya perempuan. Kemudian B ini punya suami ya. Boleh enggak? Ada enggak bapak itu boleh menikahi anaknya? Tidak boleh, haram. Ini bapak sepersusuan ya. Jadi seperti itu para jamaah sekalian. Jadi konsekuensinya, kaidahnya, apa yang diharamkan dengan nasab itu juga yang berlaku dengan sebab. Itu kaidahnya, itu saja ambil. Jadi kalau kiaskan dia dengan hubungan nasab, kalau tidak boleh dengan nasab, sama juga dengan, saya kasih contoh, kalau dia punya om, ibu ini punya om ya, boleh enggak menikah dengan perempuan ini? Sama tidak boleh, karena dia itu om sepersusuan. Jadi hukumnya sama dengan pertalian nasab. Nah, saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Masih ada satu, terlupa ya. Maaf, masih ada satu. Kalau terjadi perselisihan, maka cukup persaksian satu orang wanita sudah cukup yang pernah menyusui. Jadi kalau umpamanya berbeda pendapat, ini disusui enggak? Ada seorang wanita yang mengakui disusui, sudah cukup itu. Jadi di sini dikatakan yasbutur radha bi syahadati imra'atin wahidah. Penetapan sepersusuan itu cukup dengan persaksian satu orang wanita. Imra'ah wahidah, mardiyah ma'rufah bisidq. Kalau wanita itu dikenal jujur, ya. Syahidat bidzalika ala nafsiha atau ala ghairiha. Jadi baik dia mempersaksikan dirinya atau orang lain. Annaha arda'at tiflan, ya, bahwa wanita ini pernah menyusui bayi tersebut dalam masa 2 tahun. Ini hadis Uqbah bin Haris. Dengarkan baik-baik, ini terakhir. Ya. Qala tazawwajtu imra'ah. Jadi Uqbah bin Haris ini pernah tazawwajtu imra'ah. Saya menikahi seorang wanita. Faja'at imra'atun, maka datang seorang wanita. Faqalat inni qad adda'tukuma. Wanita ini mengatakan, saya pernah menyusui kalian berdua. Padahal sudah menikah.
qad arda'tukuma, saya pernah menyusui kalian berdua. Fa ataitun nabiyya sallallahu, maka Uqbah bin Haris ini datang kepada Nabi, faqala wa kaifa wa qad qila, maka Rasulullah mengatakan iya, itu sudah betul karena sudah dikatakan oleh wanita ini. Ya, da'ha anka, tinggalkan istri. Iya, tidak boleh karena ya ini adalah saudara sepersusuan. Jadi para jamaah sekalian, cukup dengan persaksian satu orang wanita yang menyusui atau menyaksikan sepersusuan itu sudah cukup menjadi bukti kuat untuk mensahkan adanya hubungan sepersusuan itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.